Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Pengawas, dan yang saya hormati bapak-bapak dan para undangan sekalian. Marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberinya nikmat hidup, masih diberinya nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam acara penyelarasan visi misi sekolah. Dan tak lupa selawat beserta salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan memperbanyak selawat serta menjalankan semua perintah-perintah yang beliau tinggalkan. Mudah-mudahan nantinya kita mendapat syafaat di hari kemudian, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak dan Ibu, di sini saya akan membacakan tertib acara yang akan kita lalui pada hari siang ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua berdoa, yang ketiga sambutan dari Bapak Pengawas, yang keempat penyelarasan visi misi sekolah yang mana nanti dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah, dan yang kelima kesimpulan. Namun sebelum kita masuk acara selanjutnya, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekarang masuklah kita acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Pengawas. Namun sebelum sambutan dari Bapak Pengawas, di sini saya memperkenalkan bapak-bapak yang telah kita undang pada hari ini. Yang pertama dari sebelah kanan saya yaitu Bapak Sahrul Purba, Kepala Sekolah SD Negeri 014629. Baru di samping Bapak Kepala Sekolah ada Bapak Pengawas, yaitu Bapak Rizanul Haris, yang berhadapan dengan saya yaitu Bapak Kepala Dusun 3 Bapak Sahrial Mangunsong. Di samping Bapak Sahrial Mangunsong ada Bapak Kepala Dusun 4 yaitu Bapak Junaidi. Di samping Bapak Junaidi adalah Bapak Komite kita yaitu Bapak Sahrial. Baru yang ibu yang berkerudung hitam adalah ibu dari wali siswa kelas 6, namanya Ibu Suryaningsih. Ya. Jadi di sini kami ucapkan selamat datang bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah, dan kami berterima kasih yang telah menghadiri atau memenuhi undangan kami. Sekarang masuklah kita acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Pengawas. Kepada Bapak Pengawas, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kita keimanan, kesehatan, kemurahan rezeki, dan keringanan langkah Bapak Ibu untuk hadir di undangan Bapak Kepala Sekolah ini. Kemudian selawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana kita sebagai umatnya sangat mengharapkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Bapak Kepala Sekolah yang sama kita hormati, serta Bapak Komite, Bapak Kepala Dusun dan wali murid, serta ibu-ibu guru yang ada di SD 014629 Pematang Sebar ini. Nah, di sini sama-sama kita mengerti adalah undangan kita adalah untuk menyelaraskan atau menyamakan persepsi antara wali murid, komite, dan lingkungan sekolah ini yang anaknya ada di dalam sekolah ini. Jadi kenapa ada visi dan misi? Itu visi dan misi itu mesti ada di dalam suatu perkumpulan
organisasi, termasuk sekolah ini organisasi, maka dia punya visi dan misi. Apa itu visi? Visi itu adalah gambaran ideal yang bakal mau dituju sekolah ini secara global, secara menyeluruh. Itu visi. Dia nggak boleh banyak-banyak kali, sedikit adanya itu visinya, tapi penuh gitu loh, penuh, menyangkut semuanya di situ penuh. Kayak sama-sama kita tahu itu visi misi di Kabupaten Asahan ada itu kan, yang ada itu kalau di pemerintahan nampak. Kemudian misinya apa? Misinya itu pecahan dari visi tadi yang secara global semua menyeluruh, baru dipecahkan di misi itu. Apa yang mau dilakukan oleh organisasi atau sekolah yang sekarang ini kita berada di sekolah ini. Jadi berarti sekolah ini punya misi, visi. Sebelum membuat visi misi ini memang kita harus berembuk bersama. Kepala sekolah tidak bisa seenaknya atau apa gitu, ini dan kamu semua harus ikut ini, nggak boleh. Kalau visi misi itu harus dirembukkan bersama. Tapi ini mengambil kesimpulan nggak ada salahnya. Udah dibuat kepala sekolah begini dan dia menyatakan tadi kan setuju atau tidak dengan visi itu, atau ada tambahan atau enggak dari wali murid atau komite, boleh ditambahkan. Oh ini sebaiknya kalau kita buat begini boleh, maka gitu. Jadi kalau ada kesepakatan bersama boleh dimasukkan ke situ. Jadi kayak religi kan keagamaan ini, tentang keagamaan. Religi ini umum, makanya dibuat Pak Purba tadi, religi bisa berubah jadi religius. Kalau religius orangnya ya kan, jadi kalau udah orangnya siapa itu, termasuk lagi kepala sekolah, orang yang aparat di sekolah ini itu termasuk di dalamnya, termasuk anak murid. Nanti bisa kita bahas sama-sama setelah acara khususon ini. Ini tadi kan khususon kan 15 menit atau 20 menit, nah itu bisa kita samakan. Ya kami saya ambil lah ya, karena dia doman saya juga pengawasnya. Itu dipanggil orang tua murid, anak-anak murid itu dipilih, ada yang dipilih itu ditanya satu-satu. Tapi anak yang kelas tinggi, kamu mau apa yang menurut kamu di sekolah ini, Pak? Itu bangkit apa itu? Apa menurut kamu? Ditanya. Aku Pak mau sekolah ini terkenal, gitu. Ada yang masing-masing. Aku Pak mau muridnya banyak, dan muridnya udah banyak memang. Itu ada di sekolah itu, udah banyak dia, sampai nolak-nolak. Kenapa nolak-nolak? Karena nggak cukup kelasnya. Semua orang nggak begitu di situ. Ya, dia berbagi ya. Kita pun kepala sekolahnya itu pun harus ada ibas lah, tetangga gitu, jangan pula gitu, konon di tetangga gitu, kita ada muridnya kan gitu kan. Sana lah kamu, nah itu bahasanya, anak itu ditanya, mau apa, mau ini, jadi kalau masalah yang lain-lain anak itu pun paham. Itulah visinya sekolah itu. Misinya nanti baru pecahannya itu, untuk mencapai ini, apa kita bikin gitu. Untuk mencapai ini apa kita bikin, jadi udah ada bikin, makanya itu termasuk tujuan dari visi misi itu, gitu. Jadi tidak istilahnya diktator gitu, jangan diktator itu, ini yang udah aku ikut kamu, kalau enggak kamu rusak sini, itu nggak boleh itu. Kan jadi bahasanya itu tadi gitulah. Ini kayak visinya. Visi di sekolah ini dibuat Bapak ini terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang religi, berkarakter, inovatif, dan berprestasi, mandiri, yang berlandaskan nilai-nilai profil lulusan. Itu dibuatnya. Jadi kalau dari bahasa yang sedikit ini bisa kita tarik apa kira-kira yang mau ditambah atau apa yang mau dibuang, boleh. Atau ada yang kita tak mengerti, apa ini maksudnya ini kan gitu. Kan ada kan ibu-ibu orang tua murid yang kadang-kadang kan tanya, inovasi, apa inovasi? Kalau dibuat pakai bahasa
yang mudah dimengerti. Kenapa kan gitu kan, bisa kan, bisa dicoba gitu. Ini bahasa ini bahasa apa namanya, bahasa yang orang-orang kelas-kelas yang kuliahan itu di situ berkarakter. Apa berkarakter? Nah, boleh kita tanya nanti aja waktu apa kita rombong kita. Tapi biasanya visi-visi itu memang pakai bahasa yang intelektual, ya, yang intelektual itu biasanya. Jadi saya rasa untuk kelanjutannya, karena ini tadi pun dibatasi waktunya ya kan, ada baiknya dilanjutkan nanti dengan bincang-bincang bersama. Jadi ada kegiatan itu nggak monoton, jadi bebas gitu atau lebih bagus gitu. Jadi untuk sementara saya sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Pengawas yang telah menyampaikan sambutannya. Sekarang masuklah kita acara selanjutnya, yaitu acara pokok kita, penyelarasan visi misi sekolah, yang mana ini dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita puji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berhadir memenuhi undangan kami, yaitu penyelarasan visi misi sekolah. Kemudian salawat dirangkaikan dengan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti di kiamat kelak nantinya. Yang saya hormati Bapak Pengawas Disdik di Kecamatan Tanjung Balai. Kemudian hormat kami kepada Bapak Kepala Dusun, Kepala Dusun 3, Kepala Dusun 4. Kemudian hormat kami kepada Bapak Komite, Ibu Wali Siswa, juga hormat kami kepada Ibu-Ibu Guru UPTD SD Negeri 014629 Pematang Sungai Baru. Niat kita pada hari ini adalah niat baik, yaitu penyelarasan visi misi. Sebenarnya visi misi sekolah ini sudah ada, Bapak Ibu sekalian. Visi misi sekolah ini sudah ada dan memang harus ada. Apa itu visi misi sekolah yang semalam? Kan begitu kan? Di situ tertulis di baleho itu sudah dipampangkan di depan. Ini terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter inovatif dan berprestasi, mandiri, yang berlandaskan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Itulah dulu yang semalam. Yang saat ini, itulah dia. Yang saat ini, itu yang berlaku. Sebelum kita mencetuskan yang ini, yang akan datang ini. Mengapa diadakan penyelarasan? Kan begitu. Karena sudah tertukarnya teknis pembelajaran untuk negara kita ini. Maka Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu sudah mencanangkan pembelajaran mendalam, bahkan sudah berjalan pembelajaran mendalam. Maka di dalam pembelajaran mendalam itu ada 8 dimensi profil lulusan. Ada 8. Yang 8 itu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu pertama. Yang kedua kewargaan. Yang ketiga penalaran kritis. Kemudian lagi yang keempat kreativitas, kelima kolaborasi, 6 kemandirian, 7 kesehatan, 8 komunikasi. Yang 8 inilah nanti yang harus kita selaraskan dengan visi misi kita. Tetapi bukan berarti menyampingkan keadaan dan situasi daerah kita ini. Harus diselaraskan juga dengan situasi daerah kita ini. Itu dia.
Visi misi yang semalam itu sudah baik ditanggap, tetapi perlu lagi diselaraskan, karena semalam itu kita berlandaskan atau mengacu kepada profil pelajar Pancasila namanya. Tetapi yang kali ini sudah bertambah 8, 2 tambahnya. Yang semalam ada 6, sekarang sudah 8. Itulah dia namanya 8 dimensi profil lulusan. Itu yang mau kita selaraskan nanti dengan visi misi sekolah ini. Nah, makanya pemangku kepentingan harus kita undang, harus kita duduk bersama di sini. Pemangku kepentingan itu siapa? Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Bapak pengawas. Sebenarnya ada 2 diundang, Korwil juga diundang, tapi mungkin sampai saat ini belum berhadir. Kemudian siapa lagi pemangku kepentingannya? Komite sekolah itu, apalagi kepala dusun sebagai pemerintah di daerah tersebut. Nah, kebetulan saat ini diundang kepala dusun itu cuma 3, karena 3 itu yang dominan masuk ke sekolah ini. 3 itu yang dominan anak daerahnya yang masuk ke sekolah ini. Jadi wajar kiranya kalau yang 3 jadi undang. Kemudian orang tua siswa seharusnya 2 tadi diundang, tapi yang datang 1. Nah, itu. Jadi bisalah yang 1 ini mewakili untuk orang-orang tua siswa. Kemudian sebelum ini juga kami sudah membuat angket kepada siswa. Membuat angket, nanti bisa kita pertanyakan nanti kepada guru-gurunya apa keinginan siswa untuk sekolah ini. Nah, nanti mewakili nanti salah seorang guru aja, nanti kita minta pendapatnya. Ya. Jadi kita mulai aja diskusi nih Bu. Kita mulai dari perwakilan guru aja dulu Bu. Perwakilan guru bisa memaparkan apa keinginan siswa untuk sekolah ini. Silakan Bu. Saya persilakan siapa kira-kira yang mewakilinya, menceritakan apa hasil angket yang sudah kita buat untuk siswa. Silakan, siapa kira-kira, kelas berapa kita buat? Ya, ibu Deden, ibu kelas 4, silakan ibu kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan ada beberapa siswa, ada 2 orang siswa Pak. Saya berikan angket semalam tentang visi dan misi sekolah ini kan Pak. Di sini ada yang mereka isi Pak. Ada yang checklist, ada yang di bawahnya saran dan harapan. Saya bacakan saran dan harapan saya Pak ya. Dari yang siswa yang ini namanya Indah Hairani, saran harapannya, saya suka bila sekolah saya bersih dan rapi katanya. Ada lagi saran kedua, saya suka ada perpustakaan sekolah katanya Pak. Kalau sekolah ini maju ke lebih baik lagi katanya, kalau ada perpustakaan sekolahnya kami akan riang membaca. Mungkin hanya ini saja yang disampaikan. Ini dari 2 orang siswa yang saya kasihkan angket. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah yang kira-kira gambaran dari siswa, keinginan siswa. Yang pertama kebersihan, itu nanti akan kita masukkan ke dalam misi kita. Nanti setelah kita musyawarah atau ketujuan nanti sekolah ini apa kita buat. Kemudian tidak ada salahnya kalau kita tanya kepada salah seorang guru apa yang diinginkannya kira-kira di sekolah ini, yang dituangkan nanti ke dalam program atau visi misi sekolah. Siapa kira-kira yang mewakili apa yang diinginkan dari guru kira-kira?
Karena visi misi ini terkait dari seluruh warga-warga sekolah ini. Coba kira-kira siapa kira-kira kayak ibu kelas 1 pun bisa kelas 1 untuk mengutarakan apa kira-kira keinginan guru terkait dengan pembelajaran di sekolah ini, baik fasilitasnya atau cara pembelajarannya atau hal-hal yang lain. Silakan yang bisa nanti kita programkan di sekolah ini, dan kalau bisa dituangkan ke dalam visi misi. Silakan. Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili guru-guru yang ada di sekolah ini. Kalau menurut saya program yang selama ini yang telah kita laksanakan, kalau menurut saya sudah baik atau sudah sangat baik menurut saya rasa. Karena kan selama ini kita sebagai guru sudah dituntut apa kita namanya itu tupoksi, tupoksi seorang guru. Dan apalagi sebagai bapak kepala sekolah di sini tidak terlalu memaksakan apa-apa yang disuruh pemerintah itu, tidak terlalu memaksakan, karena bapak menuntut kami apa-apa yang sesuai dengan yang di sekolah kita dan lingkungan kita ini, terutama dalam pembelajaran. Tidak dipaksa harus seperti yang dibuat oleh pemerintah, tapi harus mengenai, tapi tidak sapala selengkap yang harus ada di pemerintah, tapi tetap mengikuti dari apa yang disuruh pemerintah gitu Pak. Jadi kalau untuk saya sepertinya sudah bagus saya rasa. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini artinya kita tidak mungkin memaksakan pekerjaan yang tidak mampu dikelola. Jadi kita hanya menginginkan di sekolah ini adanya kesungguhan gitu. Kesungguhan hati, mudah-mudahan dengan kesungguhan dan keikhlasan itu bisa pengetahuan itu tertransfer kepada siswa. Itu intinya itu, Ibu. Tapi tidak berarti menyampingkan program-program pemerintah. Kita laksanakan program yang dikasih pemerintah itu semampu kita. Tidak dipaksakan, jangan dipaksakan. Itu. Jadi itu gambaran dari guru yang dapat kita terima sebagai nanti wacana bagaimana kita dalam penyusunan visi misi. Jadi berikutnya kira-kira kami tujukan ini kepada kepala dusun 3 gitu ya. Kepala dusun 3 Pak. Ini kan sekolah kan dipandang dari ekstrem itu kan dari luar. Jadi mungkin ada kejanggalan Bapak lihat sekolah ini. Bisa nanti Bapak ceritakan di sini. Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu ditambah atau usulan-usulan, ya kami nanti menginginkan hal yang demikian. Bisa nanti kami pertimbangkan dan kita pertimbangkan dalam forum ini bagaimana visi misi yang seharusnya kita buat gitu. Jadi kepada Bapak Kepala Dusun 3, kami persilakanlah untuk memberikan paparan-paparan kepada kami supaya nanti bisa jadi nilai koreksi kami di sekolah ini untuk lebih baiknya nanti ke depan gitu Pak. Kepada Bapak kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak dari dinas dan guru-guru dan mewakili dari ketua murid. Di sini saya sebagai kepala dusun di wilayah 3 Pematang Saya Baru atas nama Sariel Mungsong. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah mengizinkan kami mengikuti acara kurikulum sekolah. Saya benar-benar sangat bermanfaat kepada guru-guru di sini, sudah membimbing anak-anak menjadi yang terbaik, sehingga sekolah ini termasuk sebagai sekolah yang terbaik di sekolah Pematang Saya Baru ini. Dan pembelajaran yang Bapak berikan kepada murid memang terbaik, tapi
saya memberikan aspirasi terhadap sekolah ini cuma 2 poin aja Pak. Itu pun kalau bisa ditanggapi, alhamdulillah. Namun untuk kemajuan sekolah kita juga dalam pengawasan saya sebagai kepala lingkungan di Dusun 3 Pematang Sebaru. Adapun paparan saya yang pertama, untuk mengembangkan kreativitas siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti seni musik dan olahraga. Yang kedua, meningkatkan kesadaran lingkungan. Aspirasi untuk meningkatkan kesadaran lingkungan siswa seperti melalui program penghijauan, Pak, pengelolaan sampah dan konservasi energi. Itulah visi dan misi saya yang saya tuangkan di dalam program acara kita ini. Dan lebih kurang saya mohon ampun kepada Allah dan kepada Bapak dan hadirin semuanya. Saya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini bagus sekali, terutama ekstrakurikuler. Itu memang wajib bagi sekolah membuat ekstrakurikuler. Usulan Bapak musik dan olahraga itu akan kita musyawarahkan bersama apakah bisa nanti di sini dibuat musik. Kalau musik mungkin peralatan sekolah ini sudah bisa dikatakan lengkap. Olahraga itu mungkin ada kendalanya, perlengkapan yang belum lengkap. Tapi kita canangkan nanti kalau tidak bisa jangka pendek, jangka menengah, kalau tak bisa kita canangkan ke jangka panjang. Begitu Pak. Nah itu mengenai ekskul tadi. Kemudian ada lagi yang menarik mengenai kesadaran lingkungan. Itu penghijauan. Memang Pak, penghijauan itu memang udah mulai sekolah memikirkannya, apalagi ada usulan-usulan dari Bapak Kepala Dusun mengenai penghijauan. Ada beberapa pot yang belum terisi dan dibuat. Itu akan diusahakan penanamannya. Apa yang cocok nanti di situ. Bukan harus sekolah ini yang menentukannya, kita di sini pun boleh menentukannya apa kita buat di situ. Nah, kemudian ada lagi yang tak bisa kami tangkap selain penghijauan apa tadi Pak? Selain penghijauan tadi, kira-kira penanganan sampah itu ya? Iya, Penanganan sampah ya. Itu juga kita canangkan tempat sampah untuk dimusnahkan lah begitu. Memang ada rencana itu membuat tempat pembakaran sampah. Nah itu bagus itu. Pembakaran sampah. Jadi istilahnya kan sampah itu nggak berserakan di halaman sekolah. Jadi kan sekolah itu nampak dia berenergikan gitu, bersih dan nyaman. Ya itu memang akan dicanangkan nanti. Itu kalau bisa secepatnya nanti akan terrealisasi secepatnya. Itu jadi ada kira-kira tambahan dari Bapak Kepala Dusun, Bapak Kepala Dusun 4 ya. Ada kira-kira tambahan? Silakan Pak kalau ada tambahan. Mungkin ada tambahan. Bapak komite kira-kira ada tanggapan kira-kira? Oke, terima kasih. Ibu wali siswa, apa kira-kira yang mau Bu sampaikan di sekolah ini? Silakan, bebas Bu, bebas. Tidak ada diskriminasi. Silakan aja kalau mau ada disampaikan, sampaikan aja. Baik yang kira-kira yang nilai bagusnya ataupun nilai tidak bagusnya, silakan aja Bu. Karena ini forumnya forum kita semua. Silakan. Kira-kira apa yang mau sampaikan? Silakan. Bilang aja, mana tahu ada yang agak tolak belakang, itu bilang aja, jadi bisa dibina sama-sama. Ada yang gurunya asal mencubit anak, Bilang aja. atau pengaduan anaknya ke rumah. Ada pengaduan. Alhamdulillah. Oke Bu, jadi kalau sudah kita musyawarah seperti itu, sudah tahu apa keinginan kita di sini, bagaimana kita jadikan sekolah ini, itu maka bisa kita tarik nanti visi misi yang kita selaraskan visi misi tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, visi misi itu harus kita selaraskan dengan 8 tadi. 8 tadi yang Ibu sampaikan itu sudah padat, sudah cocok. Maka visi misi yang kita ancang pada hari ini
bisa kita lihat terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang religi, berkarakter, inovatif, dan berprestasi, mandiri yang berdasarkan nilai-nilai profil lulusan. Kira-kira itu sudah termasuklah ke dalam yang tadi ya, ke dalam tadi. Kita menginginkan religi artinya siswa di sini itu mempunyai, bisa dikatakan memiliki keyakinan, nilai-nilai keagamaan yang diwujudkan dengan ketaatan menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar. Jelas kita lihat sebelum pulang sekolah sholat dulu. Sudah termasuk itu kan. Kemudian di situ lagi pembelajar sepanjang hayat, artinya seperti hadis Nabi itu, utulubul ilma minal mahdi lal lahdi, tuntut ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Artinya generasi yang memiliki motivasi dan kesadaran untuk selalu terus belajar, walaupun sudah tua gitu. Itulah akan kita ciptakan nanti di sini. Siswa yang begitu, ada kesadarannya. Kemudian berkarakter, ada kata-kata berkarakter di sini. Maksudnya mengimplementasikan 8 profil tadi yang disebutkan tadi. Kemudian inovatif, artinya ada inovasinya, bukan baku itu saja, berkembang deh. Itu dia. Kemudian berprestasi, artinya berlebih dari orang, apanya dari orang, ada nilai lebihnya. Monang istilah bahasa kita kampung gitu. Mandiri artinya dia sudah bisa mapan. Setelah nanti selesai dari sini, itulah arah kita Bapak Ibu sekolahnya kita buat. Cuman kira-kira ada yang perlu dirubah di sini kira-kira. Apa kira-kira yang perlu kita revisi dari penyelarasan visi misi? Coba kira-kira. Ada kira-kira yang bisa. Dari visi ini Pak ya? Iya, dari visi ini. Dari visi ini kalau bisa ditambahkan Pak. Iya. Profil lulusan kan gitu kan Pak. Iya. Menghasilkan siswa yang cerdas, kreatif dan berakhlak mulia. Iya. Jadi kalau dia kreatif, tentu dia berakhlak mulia kan begitu. Karena iya, di situ betul. tercantum religi. Iya. Karena di sini tidak ada yang dia di Bapak bikin di mulia kan begitu kan. Betul. Jadi kalau dia religius, tentu dia bermulia kan begitu kan, berakhlak Iya. mulia. Tapi itulah istilahnya bisa. pandangan dari Kadus Dusun 3 Kemanusiaan Baru. Iya. Jadi ini ada kata-kata terakhir di sini, Pak. Iya. Mandiri yang berlandaskan nilai-nilai profil lulusan. Nilai-nilai profil lulusan itu ada 8. Maka yang 8 itu sudah termasuk kemarin. Termasuk ya Pak. Udah. Keimanan dan ketakwaan, kepatuhan dan Maha Esa, kewarganegaraan, kebenaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Itu. Akhlak itu di mana masuknya kan begitu kan? Di Keimanannya juga religi. Udah pahala itu. Itu dia sudah pas. Sudah masuk. Itu dia. Oke. Terima kasih Pak. Ada kira-kira lagi Bu? Bapak yang kira-kira ini perlu kita benahi. Nah, sedangkan misinya di sini mengembangkan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itu di dalam ini dan siswa itu harus punya kesadaran. Pembelajaran itu harus bermakna dan menggembirakan. Tidak seperti kita dulu lagi monoton, ya, digontak-gontak. Tidak, tak begitu lagi. Kita ancam. Maka ini mendorong semua ini guru-guru, gitu. Itu. Kemudian membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak. Udah dimisi dia Pak. Sudah tercantum yang cerita Bapak tadi. Kemudian membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. Pas tadi Pak. Untuk mewujudkan ini kita harus berekskul. Gitu. Udah tercantum dia. Kemudian mengembangkan kemandirian, nalar kritis, kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat bakat peserta didik. Di situ dia. Kemudian yang kelima, mengembangkan program sekolah yang membantu ide dan gagasan cepat
tangkap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Kemudian yang terakhir, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama orang tua. Gitu. Jadi kita juga mencanangkan di sini adanya pendampingan orang tua. Nah, itu. Jadi itu Bu. Kira-kira setuju ya kita itu? Setuju. Nah, setuju ya. Kita laksanakanlah ini visi misi sekolah nih, ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi itu aja itu saja diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan yang kita cetuskan ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi warga sekolah, dan bagi orang sekitar kita semuanya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Sekolah yang telah memimpin penyelarasan visi misi sekolah yang telah kita bahas tadi bersama. Jadi setelah kita mendengarkan dari pendapat dari Bapak Kepala Dusun, dari wali murid, dapatlah kita simpulkan di sini visi dari sekolah kita adalah terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang religius, berkarakter, inovatif, dan berprestasi, mandiri yang berlandaskan nilai-nilai profil lulusan. Baiklah Bapak dan Ibu, setelah kita bacakan tadi visi dari sekolah kita, maka berakhirlah acara kita dalam penyelarasan visi misi sekolah. Di sini saya sebagai protokol, apabila ada kata yang salah mohonlah saya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.